Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Nama saya Carolina Angung, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri Tigandoso, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 9B dengan materi ajar membangun persahabatan dengan alam. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali di tempat ini. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita buka dengan doa. Pada ketua kelas, pada kesempatan saya berikan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kamu kami puji hari ini Yesus akan panas dan masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada penaris yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Baik, saya mau cek dulu kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Terima kasih banyak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Amin. Baik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, hari ini kita akan membahas tentang materi membangun persahabatan dengan alam. Oke, jadi ada motivasi. Alam menjadi tempat bagi manusia untuk hidup sekaligus menyediakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa alam menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi hidup manusia. Kelangsungan hidup manusia sepenuhnya tergantung kepada alam. Alam menjadi rumah bersama bagi seluruh ciptaan termasuk manusia. Oke, ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah manusia bisa hidup tanpa alam? Tidak bisa. Jelas tidak bisa. Ya, dari kita ini tanpa alam tentunya kita tidak bisa hidup. Apa manfaat alam bagi kehidupan manusia? Dapat memenuhi kebutuhan manusia sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal, tempat kita untuk hidup, tempat kita untuk memenuhi segala kebutuhan. Baik adanya? Tidak. Ya, tidak baik. Ya, baik anak-anak sekalian. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya, kita lihat. Memahami sikap dan pandangan gereja tentang alam sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup manusia, yang pada akhirnya mampu bersyukur dengan terlibat aktif dalam menjaga keharmonisan hidup bersama dengan seluruh alam. Yang pertama kita lihat, memahami sikap. Ya, kita harus paham kita punya sikap terhadap alam. Sikapnya kita. Ya, seperti apa kita sikap kita terhadap alam saat ini? Apakah kita sudah peduli dengan alam? Apakah kita sudah bersahabat dengan alam? Apakah kita sudah mencintai alam? Ya, maka kita perlu belajar hal ini. Yang kedua, bagaimana pandangan gereja tentang alam sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup manusia? Gereja juga memiliki pandangan bahwa manusia dan alam itu tidak bisa
manusia dan alam tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tidak bisa terpisah. Ya, maka hal ini kita belajar sebentar ini. Itu yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, sebelum kita sampai pada kegiatan itu, ada beberapa pertanyaan lagi. Ada tulis di sana pertanyaan awal. Yang pertama, sebutkan 3 alasan mengapa kita harus mencintai alam. Angkat tangan. Yang lain? Oke, silakan. Nita. Karena alam telah memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah alam telah memberikan kita oksigen untuk bernafas. Oke, karena alam sudah memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupannya kita. Salah satunya oksigen yang membuat kita hidup. Kita menghirup udara segar. Ya. Oke, kita lihat pertanyaan yang kedua. Jelaskan apa yang dimaksud persahabatan dengan alam. Ya, yuk. Persahabatan dengan alam adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar tetap indah dan terjaga. Iya, jadi upaya untuk tetap melestarikan alam. Ya, melestarikan dengan cara menjaga. Jadi itu upaya. Kita lihat pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan alam? Ya, Ona. Lakukan revitalisasi setelah penerbangan hutan. Oke, sangat luar biasa. Jadi lakukan revitalisasi setelah penerbangan hutan. Oke, baik. Kalau ibu bilang benar, berarti kita lompat ke depan. Kalau ibu bilang salah, kita lompat ke belakang. Silakan. Benar. Salah. Benar, salah. Salah, benar. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kita mengamati gambar. Ya, kita lihat gambar yang pertama. Sudah. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Sudah. Ya, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Sudah. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan gambar yang sudah kita amati. Yang pertama, apa dampak yang akan dirasakan oleh manusia dari gambar-gambar tersebut? Silakan. Oleh Akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada yang mau menjawab? Oke, yuk silakan. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Oke, jadi jawabannya sangat luar biasa. Kita tepuk hebat dulu. Wow, hebat. Oke, kita lihat pertanyaan yang kedua. Usaha apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi dampak dari apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Ya, silakan. Tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan revitalisasi. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mengamati gambar dan kita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar, sekarang kita kembali ke kelompok kita masing-masing seperti kelompok pada pembelajaran kali lalu. Silakan. Jadi, ibu akan membagikan LKPD. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Oke, coba kita lihat LKPD-nya. Di dalam LKPD dalam LKPD itu ada instruksi. Yang pertama, kerjakan tugas di bawah ini dengan baik dan benar. Yang kedua, diskusikan tugas-tugas tersebut dalam kelompokmu. Buatlah slogan atau poster yang berisi ajakan untuk membangun persahabatan dengan alam. Ya, sebentar kita
kita sepakati dulu waktu yang akan kita kerjakan dalam kelompok ini berapa menit? 30 menit. Oke. Yang kedua berkaitan dengan poster atau slogan. Ya, kita sebentar gambar. Nah, kita menulis berkaitan dengan nasihat-nasihat tentang bagaimana kita hidup bersahabat dengan alam. Lalu kita gambar. Nah, untuk dia punya fisiknya nanti pada materi pembelajaran berikutnya. Sekarang silakan bekerja. Ya, jadi di dalam RKPD tadi ada suruhan untuk membuka link ya. Ibu sudah siapkan videonya berkaitan dengan link RKPD itu. Silakan buka dulu. Apakah pekerjaan kelompoknya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita kerjakan dalam kelompok kita masing-masing. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Jadi yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kita, setiap kelompoknya adalah ketua kelompok dan sekretaris. Kemudian yang kedua, pada saat teman-teman kita menyampaikan hasil pekerjaannya, kita yang lain mendengarkannya. Oke? Silakan pada kelompok 1 waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Sebelum itu, perkenalkan nama kami. Nama saya Dasia Prenitela, biasa Mandita. Nama saya Pinatati, bisa dipanggil Obrien. Dan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana pandangan kita Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan dokumen KJN Skilling Laudato Si nomor 1 tentang makna alam bagi hidup manusia. Manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia ciptaan supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Nomor 2. Apakah tugas manusia terhadap alam bersifat mutlak? Mengapa? Ya, karena berkuasa atas ciptaan bagi umat manusia tak berarti merusaknya, melainkan menyempurnakannya, tidak mengubah dunia menjadi kekacauan, melainkan menjadi tempat tinggal yang indah dan teratur, serta menghormati setiap hal. Nomor 3. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, mengusahakan adanya penghijauan. Yang ketiga, menggunakan air secara tanggung jawab.
Dan yang keempat, apalah pesan yang hendak disampaikan ensiklik Laudato Si nomor 1 dan 2 terkait dengan usaha menjalin keharmonisan atau persahabatan dengan alam. Perlindungan terhadap bumi dan kaum miskin yang saling terkait. Manusia harus mengambil tindakan segera untuk menguasai kerusakan lingkungan, menyadari bahwa manusia bergantung pada alam untuk kehidupan ekonomi dan budaya, membangun ekologi integral. Buatlah slogan atau poster yang berisi ajakan untuk membangun persahabatan dengan alam. Kami telah membuat slogan tentang tong sampah. Baik teman-teman, kami telah membuat slogan tentang tong sampah. Mari menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, lakukan reboisasi sebelum hutan gundul. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau saran. Kami mempersilakan. Ada pertanyaan, apa manfaat dari membuang sampah pada tempatnya? Manfaatnya adalah agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Oke, terima kasih banyak kepada kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 1. Selanjutnya kita menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 2 berkaitan dengan hasil pekerjaannya. Pada kelompok 2, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Kami utusan dari kelompok 2 yang membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan kita Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan dokumen gereja ensiklik Laudato Si nomor 1 tentang makna alam bagi kehidupan manusia? Manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengolah dunia ciptaan supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Berkuasa atas ciptaan bagi umat manusia tak berarti merusaknya, melainkan menyempurnakannya. Tidak mengubah dunia menjadi kekacauan, melainkan menjadi tempat tinggal yang indah dan teratur, seraya menghormati setiap hal. Pertanyaan kedua, apakah kebebasan manusia terhadap alam bersifat mutlak? Mengapa? Tidak, karena manusia tidak boleh menguasai lingkungan hidup secara egois. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan reboisasi setelah penebangan hutan. Yang ketiga, menggunakan air secara bertanggung jawab. Pertanyaan nomor 4, apa pesan yang hendak disampaikan dalam ensiklik Laudato Si nomor 1 dan 2 terkait dengan usaha menjalani keharmonisan atau persahabatan dengan alam? Berkuasa atas ciptaan bagi umat manusia tak berarti merusaknya, melainkan menyempurnakannya. Tidak mengubah dunia menjadi kacau, melainkan menjadi tempat tinggal yang indah dan teratur. Baik teman-teman, di sini kami tadi sudah membuat poster. Baik, di sini kami tadi sudah membuat poster. Yang pertama, lestarikan lingkungan dengan lakukan reboisasi. Yang kedua, mulai dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, marilah kita melindungi alam kita dari kerusakan sehingga kita bisa bersahabatan dengan alam. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya berarti pekerjaan kelompok 2 sangat
baik dan luar biasa. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Selanjutnya kita akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 3 berkaitan dengan hasil pekerjaan. Kepada kelompok 3, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan dokumen gereja Insilik Laudato-Si nomor 1 tentang makna alam bagi hidup manusia. Manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia ciptaan supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Pertanyaan yang kedua, apakah tugas manusia terhadap alam bersifat mutlak? Mengapa? Ya, bersifat mutlak. Karena makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai tugas mereka masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari? 1. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. 2. Jangan menebang hutan sembarangan. 3. Jangan membuang limbah berbahaya di dalam sungai. Pertanyaan yang keempat, apa pesan yang kita disampaikan dalam Ensiklika Laudato-Si nomor 1 dan 2 terkait dengan usaha menjalin keharmonisan atau persahabatan dengan alam? Pesannya yaitu, ia mengajak kita untuk menjaga harmoni dengan alam, memandang alam saudara dan saudari kita yang lebih lemah. Baik teman-teman, kami sedang membuat slogan atau poster yang bertema tanamlah pohon lestarikan lingkungan. Kesimpulan dari tanam pohon yaitu menanam pohon adalah menanam kebaikan sekaligus kita memperbaiki fungsi hutan sekaligus kita memperbaiki lingkungan hidup yang sehat. Tujuan menanam pohon untuk melestarikan lingkungan dan menanam pohon yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya dan beri sanggahan, dan persilakan. Apa manfaat dari kita menanam pohon? Menanam kebaikan sekaligus kita memperbaiki fungsi hutan sekaligus kita memperbaiki lingkungan hidup yang sehat. Baik, terima kasih jawabannya sangat memuaskan. Apa makna dari menanam pohon? Makna menanam pohon itu supaya kita bisa bernapas dan mendapatkan oksigen yang banyak. Oke, terima kasih banyak dan kembali ke tempat dulu. Baik anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Kita sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kita masing-masing. Oke, Ibu akan memberikan evaluasi hasil dari pekerjaan kita hari ini. Jadi hasil pekerjaan kita hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya sudah menjawab pertanyaannya sangat baik dan luar biasa. Kita memberikan tepuk hebat untuk diri kita sendiri. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Oke anak-anak, itu saja berkaitan dengan pekerjaan kelompok kita. Sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Pada kegiatan penutup ini kita akan menyimpulkan berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya saya minta dari anak-anak sekalian silakan memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang telah kita bahas pada kelompok kita masing-masing. Silakan yang mau memberikan kesimpulan atau mau menyampaikannya, waktu dan kesempatannya saya berikan. Silakan. Kesimpulan yang dapat kita
simak dan kita dengar, yaitu manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia ciptaan supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Dan itu berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 20 sampai 31. Baik anak-anak sekalian, jadi teman kita sudah menyampaikan kesimpulan. Ya, saya rasa sudah menyempurnakan segala materi yang telah kita bahas hari ini. Oke, kita lihat. Tadi Nita sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan mengelola dunia ciptaan supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Ibu menambahkan bahwa dalam kitab Kejadian, semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk termasuk manusia. Jadi alam dan manusia itu saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia harus mampu melestarikan alam itu sendiri. Yang berikut, berkuasa atas ciptaan bagi umat manusia tak berarti merusaknya, tetapi manusia harus mampu menyempurnakan. Jadi itu saja tambahan berkaitan dengan kesimpulan. Oke? Apakah kegiatan hari ini berjalan dengan baik? Ya. Atau mungkin pendapat lain yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini? Mungkin ada pendapat dari anak-anak. Kalau ada pendapat-pendapat itu berkaitan dengan kegiatan hari ini, kalau kita memberikan masukan, nanti masukan itu menjadi bahan untuk direfleksikan oleh saya sebagai pengajar. Mungkin ada usulan? Silakan oleh Sangat menyenangkan. Nita. Bagi saya kegiatan hari ini bisa menambah ilmu saya. Oke, jadi kegiatan hari ini bisa menambah ilmu. Oke, terima kasih banyak. Refleksi yang pertama, sudahkah kalian memahami tentang tanggung jawab manusia dalam menjalin persahabatan dengan alam? Yang kedua, sudahkah kalian memperlakukan alam lingkungan dengan baik? Yang ketiga, sudahkah kalian menjadi alam sebagai tempat untuk memuji Tuhan? 3 pertanyaan ini menjadi bahan refleksi untuk setiap pribadi kita masing-masing. Aksi, buatlah rencana konkret untuk terlibat dalam gerakan cinta lingkungan hidup. Sepakat ini? Sepakat. Itu berkaitan dengan aksi. Aksi ini akan kita kumpulkan pada pembelajaran kali berikut. Oke, itu sudah kegiatan kita hari ini anak-anak. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa.